Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai kondisi di Gaza, Palestina terkait dengan perang antara Israel dan Hamas, kita akan tanyakan kepada Muhammad Hussein, WNI yang saat ini berada di Gaza. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dini hari waktu Indonesia. Baik. Waktu Gaza maksudnya. Baik, Hussein bisa dijelaskan bagaimana saat ini kondisi di Gaza, apakah perang masih terus berkecamuk di sana? Ya baik, sampai detik ini ketika saya sedang melaporkan dalam acara ini, dentuman bom masih sangat terdengar jelas mengguncang tempat kita berada. Itu hasil dari serangan udara yang terus dilancarkan oleh jet-jet tempur Israel sejak tadi malam ya, terutama memang pihak Israel ini sangat hobi menggempur Gaza di waktu malam. Intensitas serangan di siang hari tidak sebesar ketika di malam hari. Kalau saya baca memang alasannya diantara lain untuk mengganggu waktu istirahat warga Gaza. Dan sejauh ini menurut yang saya dapatkan informasi dari Kementerian Kesehatan, sudah 413 warga Gaza dibunuh secara bersama, di mana 78 diantaranya anak-anak dan 41 diantaranya wanita, karena memang jet-jet tempur Israel ini dengan sengaja mentarget rumah-rumah warga sipil dan fasilitas umum tanpa memandang bulu. Baik, Hussein bisa dijelaskan ini saat ini ada berapa korban yang sudah dilaporkan tewas akibat peperangan ini? Ya, sudah saya sebutkan barusan. Sejauh ini 413 warga Palestina di Gaza terbunuh, di mana 78 diantaranya anak-anak dan 41 itu wanita. Sementara korban luka sudah mencapai angka 2.300 warga, diantaranya luka parah, di mana 213 dari total korban luka itu adalah anak-anak. Sekali lagi, 213 anak-anak dan 140 wanita. Dan kemungkinan besar ini masih akan terus bertambah angka ini, karena sampai detik ini masih banyak warga korban yang masih berada di bawah reruntuhan karena belum bisa dievakuasi oleh tim yang sedang beroperasi saat ini. Ya, Hussein, apakah ada laporan warga negara Indonesia yang turut menjadi korban? Alhamdulillah sejauh ini WNI di Gaza semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang menjadi korban, baik itu korban luka apalagi korban. Baik, terkait dengan kondisi WNI ini yang saat ini berada di Gaza, ini himbauan dari kedutaan besar seperti apa untuk Anda dan juga WNI lainnya yang berada di Gaza? Ya, sejauh ini kami belum mendengar ada himbauan apapun dari kedutaan besar, baik di Yordan maupun di Mesir, karena memang di Palestina sendiri tidak ada kedutaan besar Indonesia. Ya, dan kami masih menunggu kalau memang ada instruksi, ya kami berharap ya instruksi yang positif tentunya. Meskipun ya kita kalau boleh jujur ya nggak bisa berbuat apa-apa, karena di Gaza juga tidak ada bunker-bunker pertahanan, tidak ada tempat perlindungan, jadi kita pasar saja menunggu nasib. Ya, kita minta doanya teman-teman Indonesia agar kita semua dijaga dan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Amin, amin. Amin, kita doakan ya, Hussein. Lalu informasinya sejumlah gedung yang dibangun oleh warga negara Indonesia di sana juga turut diserang oleh Israel dan mengalami kerusakan. Apakah benar? Termasuk rumah sakit? Ya, memang benar sekali. Itu terjadi kemarin hari Sabtu tanggal 7 Oktober. Kebetulan saya dan teman-teman WNI sedang ada di lokasi. Jadi kita sedang ada di Wisma Indonesia yang namanya Wisma Dr. Hose Rizal yang ada di dalam area Rumah Sakit Indonesia. Ini rumah sakit yang dibangun oleh dana masyarakat Indonesia. Dan saat itu sekitar jam 10.15 pagi kita sedang melihat kondisi banyaknya korban yang datang ke rumah sakit. Tiba-tiba sebuah roket dari drone Israel jatuh tepat di depan kita, kurang lebih 2-3 meter. Itu mengenai mobil operasional milik relawan Mercy di Gaza. Dan dalam
kejadian itu seorang staf lokal Mercy meninggal, kita doakan sebagai syahid, dan beberapa lainnya luka-luka. Baik, ini untuk kondisi WNI di sana, Hussein bisa diceritakan ada berapa dan kebanyakan tersebar di wilayah mana? Iya, saat ini ada sekitar, kalau yang dewasanya ya, itu ada sekitar 1, 2, 3, 4 WNI dewasa, dan ada 5 WNI anak-anak. WNI ini blasteran ya, Indonesia dan Palestina, karena kami menikah dengan orang-orang Gaza. Nah, jadi kami terpisah di 2 area. Satu area di wilayah utara jalur Gaza, tempat saya berada di Rumah Sakit Indonesia. Satu lagi berada di pusat kota Gaza. Dan alhamdulillah kami semua saat ini dalam kondisi aman, artinya sehat walafiat. Ya, adapun keamanan kita semua nggak ada yang menjamin karena memang tidak ada tempat yang aman di Gaza saat ini. Baik, Hussein. Kalau serangan dari Israel sendiri, apakah dominan pada siang hari atau malam hari atau secara simultan terjadi terus-menerus? Iya, sebetulnya terus-menerus. Itu 24 jam, mereka nggak berhenti, baik itu serangan dari darat, ya, menggunakan tank-tank baja yang terkonsentrasi di perbatasan timur, atau bahkan dari juga wilayah laut juga mereka terus membombardir. Dan yang paling intens itu dari udara, puluhan jet-jet tempur Israel itu bolak-balik tanpa henti membombardir sejumlah wilayah di jalur Gaza. Tapi intensitasnya itu lebih besar di malam hari. Mereka lebih intens ketika melakukan serangan bertubi-tubi. Tepatnya itu setelah sholat maghrib sampai detik ini sangat intens sekali serangan-serangan udara ke wilayah jalur Gaza. Dan Hussein, sejauh ini apa saja yang ditargetkan oleh Israel dalam serangan-serangannya? Dan apakah juga serangan ini secara random atau mengenai permukiman warga Palestina di Gaza? Ya, memang bukan random ya, tapi lebih memang mereka mentarget warga sipil. Tadi sudah saya jelaskan, dari total 413 warga Palestina yang meninggal dalam 2 hari ini, 78 diantaranya anak-anak, dan 41 diantaranya perempuan. Jadi memang kalau kita lihat dari polanya, itu mereka memang sengaja sekali melakukan serangan mentarget ke rumah-rumah warga sipil. Jadi di mana mereka tidak memberikan juga pemberitahuan awal. Jadi mereka membombardir itu rumah-rumah mereka sementara penghuninya di dalam. Jadi wajar sekali mayoritas korban meninggal dalam serangan-serangan mereka itu anak-anak dan wanita. Dan tidak hanya pemukiman warga, jet-jet tempur Israel juga melakukan serangan langsung ke rumah sakit seperti terjadi kemarin di RSI Rumah Sakit Indonesia, dan juga mobil-mobil ambulan yang sedang beroperasi. Sudah 3 ambulan hancur sejauh ini. Dan bahkan sekolah-sekolah PBB yang sedang dijadikan tempat pengungsian oleh warga itu juga ditarget. Jadi memang tidak ada tempat yang terlindungi dari serangan-serangan Israel sejauh ini. Ya, Hussein, Anda tadi mengatakan bahwa tidak ada tempat yang aman di sana. Lalu bagaimana dengan kondisi para korban saat ini, mereka dirawat di mana, dan bagaimana dengan pasokan obat-obatan dan makanan? Ya, para korban tentu semua dibawa ke rumah sakit meskipun penuh keterbatasan. Ya, dari kemarin pihak Kementerian Kesehatan sudah melakukan sudah meminta tolong, sudah berteriak-teriak bahwa mereka kekurangan pasokan baik di medis maupun kebutuhan medis, obat-obatan. Apalagi terhitung sejak kemarin itu pihak Israel sudah mengeluarkan keputusan untuk menstop, ya, menghentikan pasokan logistik ke Gaza. Dan buntutnya adalah listrik yang selama ini sebagian dipasok dari wilayah Israel itu sekarang benar-benar sangat krisis di Gaza. 80% dari kebutuhan listrik di Gaza ini sudah berhenti sejak 2 hari ini. Belum lagi air bersih juga 50% itu sudah di stop. Jadi mereka memang sengaja ingin melakukan pembantaian genosida terhadap warga Gaza yang belum mau tunduk, tidak mau menyerah sampai saat ini, dan itu yang membuat mereka terus mentarget warga sipil demi melanggengkan penjajahan mereka dan melakukan genosida terhadap warga tak berdosa di Gaza. Lalu bagaimana dengan bantuan-bantuan dari negara tetangga?